Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas, semoga keberlimpahan kita mendapatkan ridha Allah, dan mari kita syukuri, bersyukur bukan hanya pengucapan alhamdulillah, tetapi bersyukur dengan perbuatan dan dengan hati. Dengan hati, pikiran, jiwa, bersyukur dalam arti membuka, karena syukur lawan dari kufur. Kalau kufur itu menutup, kalau syukur itu membuka. Apa yang dibuka adalah nurani kita, hati kita, qalbu kita, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi bisa masuk ke dalam sanubari kita dan jiwa kita menjadi jiwa yang bercahaya. Bersyukur juga menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri, seperti keislaman, keimanan, hidayah, taufik, inayah, dan lain sebagainya. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk topik siang hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri, yaitu juga mengingatkan hadirin sekalian yang berhubungan dengan bekal, menyiapkan bekal dalam perjalanan. Kalau kita mau keluar negeri, yang kita siapkan itu bekal, paspor, visa, uang, badan sehat, dan lain sebagainya. Oleh Rasulullah diingatkan kepada kita semuanya. Qala Rasulullah alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasa. Orang kalau sudah meninggal, waktu dikuburkan itu ada 3 yang mengikuti. Yang pertama, ahluhu, adalah ahlinya, keluarganya, temannya, sahabat karibnya, tetangganya. Yang kedua adalah wa maluhu, dan hartanya. Mungkin hartanya termasuk mobil untuk mengantar ataupun yang lain.
Yang ketiga adalah amaluhu atau perbuatannya. Namun oleh Rasulullah disebutkan wajarji'u isnani, yang dua itu adalah kembali ke rumah, wayabqa wahid, dan satu yang kekal yang dibawa oleh si mayit ini adalah satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembali keluarganya, temannya, sahabatnya, dan hartanya. Kemudian wayabqa amaluhu, dan kekalah amalnya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini Rasulullah jelas sekali menggambarkan bahwa salah satu yang kekal di dalam diri kita adalah amal perbuatan kita. Kalau jasmani kita, raga kita, karena terdiri dari materi, satu-satunya sperma yang dipancarkan oleh ayah kita itu jutaan sel, tapi hanya satu yang menang, yang bisa membuahi ovum atau indung telur ibu kita, sehingga terjadilah janin yang asalnya dari saripati tanah, karena orang tua kita memakan makanan dari saripati tanah, baik itu padi ataupun daging. Kalau sapi kan juga makan rumput dari tanah, semua dari tanah. Menjadi energi lewat darah, menjadi sperma, kemudian ibu kita juga menjadi ovum, dan terjadilah pembuahan kita ini jadi janin, bayi, dan sekarang sudah menjadi dewasa dan tua. Asal usul kita materi, fisik kita nanti kembali kepada materi, kembali kepada tanah. Tetapi jiwa yang oleh Allah diberi ilham, ketakwaan, dan keburukan atau fujur, maka jiwa inilah yang bertanggung jawab dengan amal-amalnya. Maka si mayat ini harta dan kerabatnya pulang kembali, tidak ikut, tapi yang satu amalnya, amal perbuatan, baik itu amal khair, amal soleh, yang berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, semua akan menjadikan bekal ataupun sangu untuk menemaninya. Menemani siapa? Menemani jiwa atau roh tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, maka di saat ini kita bulan Rajab At-Tarjib, yang artinya adalah mengagungkan, memuliakan, dan menghormati. Maka kita mulai agungkan, hormati diri kita masing-masing dengan beramal soleh, dengan beramal khair, sehingga nanti kita punya bekal di sananya, tidak akan takut lagi. Nah, bagi orang-orang yang sudah melampaui batas, Allah memberikan kemurahan, masih memberikan waktu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad. Kalau ayat ini dulu disuruh mengatakan Muhammad kepada sahabat. Kalau sekarang ya kita suruh mengatakan, berkata kepada diri kita sendiri dan kepada mustami' atau pendengar. Apa isinya? Ya ibadi, hai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Hai hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah sangat murah sekali. Kita diciptakan hadir di semesta ini supaya kita ini sebenarnya selamat. Kalau ada manusia-manusia yang tidak selamat, bahkan saling bertengkar, saling memusuhi, saling membunuh, itu karena kesalahan manusia sendiri, tidak mau mengambil petunjuk yang sudah Allah berikan. Karena hidup ini adalah ujian
ujian identik dengan soal mengerjakan. Untuk mengerjakan soalnya Allah sudah memberi petunjuk, yaitu Al-Quran 30 juz 114 surat, dan semuanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Untuk hamba yang melampaui batas, tapi jangan sampai terlambat. Kalau sudah diberi waktu, jangan sampai terlambat, karena waktu ini mahal sekali. Sampai pentingnya waktu, Allah itu bersumpah dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Supaya manusia itu tidak menyia-nyiakan waktu, maka disuruh segera kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu, dan kembalilah kamu pada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Min qablu ayatiyakumul adzab, sebelum datang azab kepadamu. Kalau tobatnya terlambat karena sudah melampaui batas, sudah diberi waktu bahwa Allah itu mengampuni segala dosa tapi masih melampaui batas saja, maka disuruh segera kembali. Tidak kembali, jangan sampai terlambat. Min qablu ayatiyakumul adzab. Kalau azab sudah datang, ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada angin puting beliung, kalau sudah terlambat, mau Allah sudah terlambat, tetap datang saja, namanya siksa. Suma layang sorun, kemudian kamu tidak ditolong karena sudah terlambat. Sudah diberi waktu oleh Allah untuk segera. Maka ayat selanjutnya dalam surat Zumar ayat 53 sampai 54 ini, dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadari. Kadang siksa Allah, azab Allah itu mendadak. Bahkan di ayat lain waktu bermain-main, di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, waktu tidur dan sebagainya. Maka sebelum kita diperingatkan oleh Allah, kita harus kembali pada jati diri kita, bahwa Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai terlambat, karena semua nasihat itu indah sekali, tapi bagi orang-orang yang terlambat, nasihatnya itu peristiwa yang tidak menyenangkan untuk dirinya. Ini namanya bagi orang-orang yang terlambat. Oleh karena itu, sebagai terakhir, marilah kita sisa umur kita ini kita jadikan perbuatan yang selalu baik, karena rumus kehidupan itu berbuat baik. Dan ditegaskan oleh Rasulullah bahwa waktu itu Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling baik? Khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya, dia selalu beramal soleh, beramal khair, dan selalu mengabdi kepada Allah Ta'ala selama dia hidup, sehingga menjadi bekal untuk jiwanya, untuk rohnya setelah dia nanti akan meninggal dunia. Semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu min qablu ayatiyakum yakumul adabu summa la yunsurun wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.